Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Untuk jalan tengah karena yang Windows sudah disediakan Studio One, maka yang menggunakan Mac ada juga Logic Pro, sudah disediain sama Pak Felix nanti di drive-nya. Ini Logic Pro, teman-teman kalau pengen lihat-lihat dulu. Ini seperti ini tampilannya nanti. Kalau misalnya Logic Pro ini sebenarnya yang profesional ya, tapi kalau misalnya teman-teman mau yang free, itu langsung ke Garage aja. Biasanya teman-teman udah auto dapat dari Mac-nya Garage, tinggal pakai aja. Ya, dan di situ nanti sudah ada instrumennya juga. Nah, kita masuk ke Logic. Yap, ini adalah tampilan awal Logic Pro. Nanti teman-teman setelah install Logic Pro, teman-teman akan masuk ke Logic Pro-nya dan ditawari untuk download library-nya enggak. Nah, itu teman-teman download ya library-nya ya, karena kalau tanpa download library, teman-teman nggak punya virtual instrument. Jadi DAW ini hanya software untuk mengedit, untuk mengolah, tapi kelengkapannya itu apa yang kita olah itu kita harus dapat dari library itu. Kalau nggak ada library-nya, kita nggak tahu mau ngolah apa. Arahkan ke software instrumen, terus instrumennya teman-teman boleh pilih apa aja. Ini misalnya saya pilih EX S24 ya, terus saya pilih yang stereo. Jangan lupa checklist open library, multi timbralnya jangan diisi dulu. Ini checklist boleh. Terus outputnya 1-2, pastikan outputnya 1-2, jangan surround juga, output 1-2. Terus built-in output. Nah, ini adalah settingan untuk device teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai sound card dari laptop, artinya nggak pakai sound card lagi di luar, teman-teman cukup klik built-in. Kalau pakai sound card dari luar, nanti dicari sound cardnya di sini mereknya apa. Kalau udah dicolokin ke USB, pasti di sini keluar. Ya, ini udah auto, biasanya dia langsung nyantol, nggak usah nyeting-nyeting. Terus create. Nah, saya mulai dari pengenalan dulu ya, pengenalan Logic Pro. Ini cepet aja, karena teman-teman yang pakai Logic Pro, meskipun lihat tutorial yang video yang ini, cuman teman-teman harus lihat tutorial yang Studio One. Kenapa? Karena informasinya ada di sana. Jadi pengetahuannya ada di sana. Tentang kelebihan dan kelemahan Logic Pro dan Studio One semuanya punya kelebihan masing-masing, punya kelemahan juga masing-masing. Ada hal yang di Logic Pro itu ada dan menjadi lebih mudah untuk kita lakukan, yang di Studio One nggak ada. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang pertama teman-teman kalau install, pertama buka, jangan lupa pastikan ini aktif ya. Ini Quick Help ini pastikan aktif, karena Quick Help ini akan membantu teman-teman setiap kemana kursor teman-teman, ini ada infonya gitu. Jadi teman-teman sangat mudah sekali untuk belajar di Logic Pro ini. Saya kira harusnya tanpa tutorial juga bisa ya, cuman lama, jadi saya bantu dengan tutorial. Dari kiri ya, dari kiri ini ada library. Jadi kalau kita off kan, ini mau saya off kan dulu ya. Kalau saya off kan, tampilannya kayak gini. Tapi kalau kita on kan, dia akan keluar library-nya. Ya, library itu tempat dimana instrumen virtual teman-teman itu berada. Mau piano ada di sini, mau akustik piano ada apa aja, ada klasik piano, ada bla bla bla. Ada drum, ada di sini. Ini Garage. Jadi terlink juga sih sama Garage-nya. Meskipun teman-teman nggak install Garage, tapi terlink juga. Jadi kalau teman-teman pakai Garage, saya pun bisa buka di Logic saya. Geser ke kanan, 1. Ini ada inspektor. Inspektor itu semua keterangan tentang channel teman-teman. Jadi channel kalian. Ini ada track kan? Channel. Ada track ini. Tentang track ini ada di sini. Ada di bagian inspektor. Kalian pakai library apa, ada di sini. Volume bisa disetting di sini. Ini tampilan untuk hal-hal yang mungkin teman-teman butuh. Misalnya ada split, terus ada zoom dan lain-lain. Cuman saya biasanya nggak aktifkan bagian ini, saya off kan. Quick Help jangan lupa
diaktifkan untuk mempermudah. Ini ada namanya Smart Control. Jadi teman-teman nanti bisa mengontrol instrumen teman-teman apapun yang kalian pilih, nanti bisa dikontrol dari sini. Suaranya pengen kayak apa, diubah-ubah dari sini. Nah, fase mixing juga bisa dilakukan di sini juga. Namanya mixing juga ini. EQ nanti bisa ditambahkan EQ-nya kayak apa, nanti kita belajar itu post production. Ya, jadi post production dan production dalam Logic bisa dilakukan di satu software ini saja, tanpa harus keluar-keluar, itu bisa. Terus saya tutup Smart Control, saya buka mixer. Ini mixer. Jadi di mixer ini nanti teman-teman bisa mengatur semuanya, mau ngasih efek apa, mau arahkan kemana, ini bisa diatur di sini. Ini editor, nanti kita coba ya penggunaannya. Terus kita ke transport, ini namanya transport. Ada play, ada stop, ada rewind, ada forward, ada record. Ini namanya transport. Nah, ini ada modenya. Kalau teman-teman memerlukan waktu untuk mengerjakan, misalnya buatlah suara dentuman yang durasinya itu 1 detik 1,30 detik gitu misalnya. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini. Kalau klik time, teman-teman akan bisa mengontrol suara yang teman-teman bikin itu sudah berlangsung berapa second gitu. Kalau enggak ya cukup di sini aja. Di LCD ini ada juga tempo. Teman-teman bisa ganti nih temponya. Ini 120, kalau saya play kayak gini suaranya. Nah, ini bunyi 120. Kalau saya ganti jadi 200 kayak apa? Nah, ini namanya tempo. Cukup ya. Nah, di sini teman-teman ada window-window yang lain. Misalnya seperti ini. Terus notes, ada lagi loop. Nah, yang jadi catatan adalah sebenarnya ketika teman-teman klik loop ini, teman-teman sudah mendapatkan instrumen sekaligus motifnya, sudah langsung dapat lagu-lagu pendek gitu. Misalnya seperti ini. Nah, kan enak banget nih. Tapi bagian loop ini tidak boleh digunakan sama sekali. Ya, dengan software apapun loopnya tidak boleh digunakan. Mau itu Fruity Loop, mau itu Pro Tools, mau itu Studio One. Yang menyediakan loop langsung itu biasanya Logic Pro, Fruity Loop, Ableton, dan Pro Tools Free. Itu sudah ada loopnya, dan loop itu tidak boleh dipakai. Ya, nanti kalau teman-teman project selanjutnya di luar mata kuliah sound design silahkan, tapi di sound design tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena kita yang akan membuat loop itu. Gitu, kita akan bikin itu loopnya. Bikin sendiri. Oke, jadi perlu diingat bahwa loop tidak boleh dipakai dalam software apapun, karena nanti akan ketahuan juga sama saya atau Felix. Sekarang kita coba ya. Kita coba untuk memanfaatkan MIDI. Di tugas pertama teman-teman ada yang namanya mapping MIDI. Pertama kita cari dulu file MID. Kemarin saya udah menyampaikan tentang file blablabla.mid atau blablabla.midi. Jadi kalau teman-teman ketemu file MIDI blablabla.mid itu nggak bisa di play. Ya, di iTunes juga nggak bisa di play, di Studio One nggak bisa di play. Nanti teman-teman cari misalnya seperti ini keywordnya, MIDI song free download. Di sini akan muncul banyak sekali tempat untuk download MIDI secara bebas, secara gratis ya, dan bisa dipakai. Cuman atribusinya saya nggak tahu ya, jadi ini hanya untuk tugas. Jadi jenis copyrightnya seperti apa saya nggak paham. freemidi.org, midiworld.com, bitmidi.com, ini boleh dipakai ya. Misalnya saya buka di Bitmidi, saya cari Bohemian Rhapsody.mid. Terus teman-teman copy linknya, taruh di catatan. Diingat-ingat ya, taruh di catatan. Nanti mungkin akan kami butuhkan link-link ini untuk ngecek aja sebenarnya.
gitu. Terus teman-teman download. Ada juga MIDI word, misalnya Celine Dion gitu ya. Ini copy dan download. Setelah mendownload, kita buka lagi Logic Pro. Nah, kita mapping ulang lagu yang tadi. Kita buka di mana lagu itu tadi berada. Nah ini ya, Celine.mid. Gambarnya mirip sama kayak MP3, tapi ini nggak bisa di play, 11 KB doang. Ini ya, saya tarik ke situ ya. Ini lagu yang Bohemian Rhapsody ini kayaknya. Saya tarik, dia akan menempatkan diri. Import tempo biar temponya sama. Oke. Dia di tengah, saya tarik ke pinggir. Sudah. Nah, sebelum kita mapping, kita cek dulu ada nggak yang kosong, track yang kosong. Ini kosong ya, karena kita tadi nyobain di awal. Ini saya hapus saja, langsung delete. Terus ini kan semua instrumennya sama nih, jadi Logic Pro nya nih ngawur nih masukinnya. Nah, sekarang kita cek instrumennya apa aja, cari di sini. Kadang ada tulisannya, kadang enggak. Kalau nggak ada tulisannya ya kita agak susah menganalisanya, ya harus dianalisa dulu. Nah, kenapa tugas ini ada? Ini tujuannya buat teman-teman biar cukup peka dengan instrumen-instrumen yang ada, terus membiasakan diri untuk menggunakan DAW ini, dan intinya lebih menajamkan feel teman-teman aja gitu dalam bunyi. Kita ambil yang paling kita kenal dulu atau yang paling depan, pilihannya itu choir. Kita cek ya choirnya, klik di tracknya, dia akan nyala. Terus kita cek, bisa klik 2 kali, bisa pencet E atau ini. Nah, ini bagian sini. Nah, nanti kita akan ketemu gambarnya. Jadi MIDI ini bahasa ya. Oke, jadi ini cuma bahasa doang tapi kosong, dia nggak ada kontennya. Nah, sekarang kita isi konten itu. Paling tinggi di mana sih? Kita kecilin. Kita cek. Oke, choir paling tinggi di sini. Choir paling tinggi itu kan sopran. Paling ya. Kita cari suara perempuan. Ini mungkin juga cukup dengan suara perempuan atau harus bariton atau bass. Suara laki-laki yang paling rendah. Nah, informasi-informasi seperti itu teman-teman boleh sambil cari-cari, boleh browsing. Instrumen yang nggak pernah diketahui boleh dicari kayak apa, atau boleh di play ya, cobain satu-satu. Menurut saya sih nyobain itu lebih ini ya, lebih lama tapi akan inget gitu kalau nyobain. Nah, kita isi, kita buka library-nya, dia choir, kita isi dulu choir. Saya klik di orkestra sambil cari-cari ya, choirnya tuh ada di mana gitu. Saya ambil yang female aja lah ya, coba female, klik, dia langsung ganti di sini. Nah, sekarang kita play sambil kita lihat gambarnya, apakah suara terendah dan tertinggi sudah kena semua. Klik 2 kali, terus kita cek suara terendahnya mana. Kita tutup dulu deh. Nah, ini punya saya nggak lebar, jadi saya juga agak kerepotan. Enaknya sih yang lebar ya. Ini yang tertinggi ya. Kita cek di sini bunyi nggak. Kalau di sini udah bunyi itu cukup. Bunyi. Sip. Yang paling rendah nyampe nggak? Bunyi. Oke, berarti suara terendah dan tertinggi bisa diwakili dengan instrumen itu. Berarti kita mengambil instrumen yang benar. Oke, sekarang kita coba bunyinya kayak apa. Cara mencoba bunyi biar bunyi sendirian itu di solo. Satu di solo, yang lain akan mute. M itu mute, S itu solo. Kita coba.
Oke, sudah. Sekarang ini ada instrumen namanya string di sini. Solonya kita hilangin. Terus kita cari instrumen. Tadi udah vokal, sekarang kita ganti yang musik ya, biar nggak samaan. Di sini ya. Di sini yang mau kita kerjain di sini. Klik dulu. Terus saya cari pipe deh, pipe organ. Pipe organ itu instrumen seperti biasanya dipakai orang-orang Indian. Aku coba deep organ, pan flute. Nah ini saya belum download tuh kayak gini nih, harus download dulu. Jadi instrumen yang kalian inginkan kadang kalian belum download ya, harus di download dulu. Saya cari yang udah download dan salah. Synthesizer saya coba beras finally, coba ya. Nah sekarang yang ada gambarnya ini yang bunyi, yang ini berarti masih kosong, dia belum saatnya bunyi. Nah sekarang kita coba sekalian dua-duanya match nggak, solo 1 solo 2, yang lain diam dulu. Oke, sudah cukup enak, bisa kedengar. Nah sekarang kita pindah instrumen yang lain lagi. Nah sekarang udah selesai semua, solonya saya buka semua, mute-nya saya tutup semua, udah saya buka. Nah sekarang enter itu buat balikin ke depan ya. Kita dengerin semuanya dari awal sampai akhir. Ujung sayang sekali ya. Pastikan teman-teman ngecek ya, jadi sebelum dikumpulin teman-teman ngecek suaranya udah enak belum. Oke, kalau udah enak suaranya, sekarang kita mixing, kita lakukan mixing sederhana. Mixing sederhana, kita buka mixer, terus kita sambil dengerin. Nah mixernya banyak banget, kita tutup library-nya, kita udah fokus ke mixing aja. Ini teman-teman cari kira-kira mana suara yang kekencengan, cek sinyalnya. Nah, di sini ada yang namanya panning, ini ke kiri ke kanan, jadi tidak semua instrumen di tengah-tengah kayak gini semua. Kita coba arahkan. Nah, caranya teman-teman cari instrumen yang disitu mainnya paling banyak nih, misalnya di sini ya, yang paling banyak yang bunyi semua di mana. Misalnya di bagian kecil ini, kita tarik trim kayak semacam kita kayak mengotakin gitu. Jadi cuman di sini aja. Terus hidupkan loopnya, dia akan bolak-balik lagi ke situ nanti. Nggak usah ngeplay dari awal, cukup play. Nah, misalnya suara yang kecil-kecil itu mau ditaruh di depan, berarti di tengah.
Ini ya, emang ini harus sabar. Sisanya saya taruh kanan kiri. Ada yang saya taruh belakang banget. Oke. Sudah, kalau dirasa teman-teman sudah merasa enak dan cukup, kita off-kan mixernya, kita fokus untuk ngebonch. Kita kecilin, terus kita kontrol A atau command A. Nih, jangan sampai loopnya hidup begini, ini pasin aja. Sampai mana? Sampai depan, sampai akhir. Cek sampai bawah aman. Command A, udah command A. File, kita bonch. Kita taruh di project. Nah, ini file yang saya ceritain di video yang lain kemarin. PCM itu uncompress, MP3 compress, M4A compress, AAC compress. Jadi teman-teman taruh aja di PCM yang uncompress kalau mau filenya bagus tapi gede banget. Oke, kita ambil yang PCM aja ya, yang format terbaik. Terus oke, taruh di desktop aja. Kalau saya sih ini cuma contoh, saya taruh di depan. Kita kasih nama. Yang udah fix ya, name. Terus mapping. Jadi nanti ada dua tugas, yang satu mapping, yang satu compose. Mapping 1. Oke, bonch. Nama mapping 1. Jadi file apa tadi? Mapping 1. Nah, ini kita cek hasil jadinya ada di sini. Mapping 1. Catatannya di sini. Dari link ini mapping 1. Gitu ya. Nanti catatannya ini disimpan, ikut dikumpulkan saat ngumpulin tugas ya. Oke, terima kasih.